Halo semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang hasil analisis yang kami lakukan tentang sistematika, isi, dan juga kebahasaan tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikadek Mira Prabaswari, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sinta Dewi dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Nimadea Pianistianingsih, kelas 12 IPS 1, absen 27. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang kami pilih. Yang pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan surat Sukoharjo 24 Juli 2018. Yang kedua, ada hal dan lampiran. Hal berisi lamaran kerja dan lampiran berisi 7 lampiran. Yang ketiga, ada alamat surat. Yang terhormat Kepala Personalia PT Indah Amalia, Jalan Permata 3, Surakarta. Yang keempat, ada salam pembuka yang berisi dengan hormat. Yang kelima, ada alinea pembuka yang berisikan informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Keenam, ada isi yang berisikan identitas calon pelamar seperti nama, tempat dan tanggal lahir, usia, dan pendidikan terakhir. Setelah itu ada maksud dan tujuan yang berisi keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat tersebut. Dan yang terakhir ada persyaratan yang dibutuhkan. Seperti contoh yang saya ambil, ada salinan ijazah terakhir, salinan EKTP, beberapa salinan sertifikat, daftar riwayat hidup, pas foto, dan surat keterangan pengalaman kerja. 7, ada penutup yang berisikan demikian surat lamaran ini atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang yang berisikan hormat saya, tanda tangan, dan di bawahnya berisi nama Safira Koirunisa sebagai yang menulis surat lowongan pekerjaan tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang isi surat lamaran pekerjaan. Biasanya surat lamaran pekerjaan itu berisikan alamat pengirim, alamat surat, tanggal surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan juga tanda tangan. Nah, pada surat yang saya jadikan contoh, sudah memuat semua strukturnya. Untuk segi pandang SLP atau surat lamaran pekerjaan, yang pertama, surat lamaran yang menjadi contoh ini mendapatkan informasi melalui lowongan pekerjaan harian Solo. Untuk yang kedua, identitas yang dipaparkan oleh surat yang menjadi contoh sudah memenuhi atau sudah memberikan data diri dengan lengkap. Untuk yang ketiga, posisi yang dilamar sudah sesuai dengan apa yang diberitahukan dan dicari di lowongan pekerjaan harian Solo. Yang keempat, fakta yang disertakan sebagai argumentasi pelamar adalah ada di pertimbangan yang dilampirkan berupa salinan ijazah terakhir, salinan EKTP, beberapa salinan sertifikat lain, data riwayat hidup, pas foto, dan juga surat keterangan lamaran pekerjaan. Untuk yang kelima, pelamar sudah menggunakan kalimat impresif dan persuasif. Bisa lihat dari lamaran yang dibuat sudah memberikan kesan baik dengan menggunakan kata yang sopan dan meyakinkan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 1. Penulisan tentang 9 sistematika surat lamaran. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan dan tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Yang kedua, lampiran dan hal ditulis setelah tanggal dan posisinya ada di bagian kiri. Hal biasanya diisi dengan lamaran pekerjaan dan lampiran diisi dengan jumlah dokumen yang terlampir. Yang ketiga, alamat surat ditulis kepada siapa surat tersebut ditunjukkan, tidak menggunakan titik di masing-masing kalimat. Penulisan alamat usahakan tidak lebih dari 3 baris dan penulisan jalan tidak boleh disingkat. Yang keempat, salam pembuka ditulis dengan hormat adalah salam pembuka yang umum digunakan dan ditambahkan tanda koma setelah salam pembuka, tidak perlu ditulis menjorok ke dalam. Yang kelima, alinea pembuka ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Yang keenam, isi menuliskan identitas. Pelamar bisa menuliskan maksud dari surat lamaran dan juga bisa menyampaikan beberapa skill atau suatu kondisi yang bisa menarik minat. Yang ketujuh, penutup. Penutup pada surat lamaran
kerja biasanya berisi harapan supaya diterima dan ucapan terima kasih. Yang kedelapan, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama terang dituliskan di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap sang pelamar. 2. Susunan kalimat paragraf pembuka menggunakan kata sapaan. Contohnya, atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Menggunakan salam pembuka, contohnya dengan hormat. Yang ketiga, susunan kalimat paragraf isi menggunakan kata ganti pesona. Contohnya, saya tertarik dengan iklan lowongan pekerjaan di Harian Solo Kita 21 Juli 2018. Yang keempat, susunan kalimat paragraf penutup menggunakan salam penutup, contohnya hormat saya. Menggunakan ucapan terima kasih, contohnya demikian surat lamaran ini, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Sekian analisis dari kami tentang surat lamaran pekerjaan. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.